Audio Jungle. Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, di Pulau Sumatera. Lalu kemudian kita dari Pulau Sumatera nyebrang naik ke atas melalui Pelabuhan Dumai. Akhirnya kita naik ke atas 2 jam naik speed. Kita pun turun ke Malaka. Kok ke Kandis? Turun di Malaka. Udah terbayang, sudah? Dari Sumatera kita naik ke Malaka. Lalu kemudian kita sudah masuk Malaysia ini sekarang. Terus lagi naik ke atas dari Malaka ini. Lalu kita masuk ke namanya Patani. Di mana? Patani. Di antara ulama yang besar di Patani ini namanya Syekh Daud Al-Fatani, Mursyid Tariqat Syattariyah. Lalu kemudian dari Patani ini kita terus Thailand. Lalu kemudian dari Thailand ini kita terus melebu. Naik ke atas. Lalu kita masuk ke negara namanya Myanmar. Apa namanya? Myanmar. Dari Myanmar ini kita terus ke perbatasan. Nama perbatasannya Rohingya. Lalu kita menyeberang masuk ke Bangladesh. Sukunya Bengali. Nama negaranya Bangladesh. Dari Bangladesh kita kemudian masuk ke Koch Hotahe. Negerinya Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Rani Mukherjee. Lalu setelah dari India kita masuk terus ke Pakistan. Islamabad, Karachi. Dari Pakistan kita terus menyeberang ke Iran. Dari Iran kita terus masuk ke Irak, ibu kotanya Baghdad. Dari Irak kita masuk ke Saudi Arabia, Makkah dan Madinah. Keluar dari Saudi Arabia kita menyeberang Laut Merah. Masuk ke Mesir, ibu kotanya Kairo. Dari Mesir kita menyeberang ke negerinya Muammar Gaddafi. Apa namanya? Libya, ibu kotanya. Dari Tripoli kita menyeberang terus ke negeri Tunisia. Dari Tunisia kita menyeberang masuk ke negeri namanya Aljazair. Dari Aljazair kita menyeberang negeri terakhir di Afrika Utara. Namanya Maghribi. Yang dikenal dalam bahasa Inggris Maroko. Dari Maroko kita menyeberang Samudra Atlantik. Melewati Gibraltar. Lalu kita masuk ke sebuah negeri namanya Andalusia. Banyak mahasiswa nggak tahu Andalusia. Kalau ditanya, tahu Andalusia? Orang weruh. Tapi kalau ditanya Real Madrid, Barcelona, ngerti. Itulah dia Andalusia. Di Andalusia ini lahirlah seorang anak laki-laki. Jenenge sopo? Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik. Siapa namanya? Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik. Menulis 1004 bait. Itulah yang disebut dengan Alfiyah Ibnu Malik. Kira-kira Alfiyah Ibnu Malik ini dari Tapung Hilir jauh atau dekat? Jauh. Saya sudah menceritakannya dari Tapung Hilir. Naik ke atas Malaysia. Menyeberang ke Patani Thailand. Menyeberang ke Myanmar. Menyeberang ke Pakistan, Bangladesh, India. Menyeberang sampai ke Mesir.
Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang Laut Merah sampai ke Andalusia. Seorang anak laki-laki bernama Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik menulis 1004 bait. 1000 itu alfiyah. Itu yang dikenal dengan Alfiyah Ibnu Malik. Dihafal oleh anak dari Tapung Hilir di luar kepala. Hebat atau tidak hebat? Tahun berapa mereka ini Pak Ustadz? Alfiyah Ibnu Malik penulisnya meninggal tahun 672 Hijrah. Sekarang tahun 1445. Jadi kalau begitu umur Alfiyah itu berapa tahun? Wakeh tenan. 800 tahun. Dihitung dari usia anak-anak santri Darul Ittihad. Betul, Darul Ittihad. Dihitung usia anak santri Darul Ittihad dengan Imam Ibnu Malik 800 tahun. Dihitung dari jarak Tapung Hilir ke Andalusia. Atuh. Ba'id. Sofa. Sangat jauh. Tapi ternyata matan Alfiyah itu sampai kemari. Dibaca, dipahami, dihafal. Kira-kira santri Darul Ittihad ini hebat atau tidak hebat? Kelas lokal apa internasional? Saya seumur-umur ceramah di Riau, dari Bagan Siapi-Api, Rokan Hilir, sampai Tembilahan Indragiri Hilir, 12 kabupaten kota keliling, baru kali inilah ada pondok pesantren yang mengundang saya khataman Alfiyah Ibnu Malik. Terus anak kita baca matan Alfiyah Ibnu Malik. Ada syarahnya yang ditulis berbagai macam syarah yang begitu banyak. Salah satunya adalah syarah Ibni Aqil. Ala matan Ibnu Malik. Dihafal anak kita, dibaca dan dipahami. Untuk apa? Kitabnya diambil dari Andalusia Spanyol. Kitabnya dari 800 tahun yang lalu. Terus dihafal oleh anak Tapung Hilir. Untuk apa? Memangnya bisa untuk ngolah sawit? Memangnya bisa untuk ngolah karet? Terus nanti kalau sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik iki, untuk opo? Ini pertanyaan orang yang otaknya dekat dengan lambungnya. Kalau ada nanti yang nanya gini, terus hafal Ibnu Malik gunanya untuk apa? Dapat duit berapa dapat kebun sawit? Tolong bawa ke rumah sakit umum Arifin Ahmad supaya dicek jangan-jangan otaknya dekat dari. Sengaja Allah ciptakan otak di atas, lambung di bawah. Ada yang lambungnya di atas. Udang. Makanya disebut dengan otak udang. Kita sengaja diciptakan Allah jauh. 3 jengkal jaraknya. Siji, loro, telu. Supaya apa? Jangan hanya berpikir tentang lambung. Tapi juga berpikir tentang otak, tentang dunia, tentang akhirat, tentang masa depan. Ada seorang imam sholat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Betul apa salah? Mestinya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Datang makmumnya negur di belakang. Lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Lailatul qadri. Kenapa imamnya bingung? Karena enggak paham Alfiyah Ibni. Coba kalau dia baca Alfiyah Ibnu Malik, pasti dia paham.
bahwa setelah huruf jar pasti baris. Siapapun makmumnya di belakang, 1000 orang pun yang menegur, sekali inna anzalnahu fi lailatul, tidak akan pernah berubah jadi lailatul. Tapi karena dia nggak ngerti nahu, ragu, bingung, imam tarawih, inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul. Ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Enggak ada dalam bahasa Jawa. Enggak ada dalam bahasa Minang. Hadza Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Muhammadan, Muhammadin. Iku ora ono nang bahasa Inggris. That is Muhammadun. I see Muhammadan. I am walking with Muhammadin. Enggak ada itu. Adik-adik di Darul Ittihad belajar bahasa Inggris kan? Ada. Ketika this is Muhammadun. I see Muhammadan. Ada? Enggak ada. Sekali Muhammadun tetap Muhammadun. Enggak ada berubah jadi I see Muhammadan. Loh, kok berubah jadi Muhammadan? Maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Enggak ada. Jadi, bahasa Arab ini bahasa yang terunik. Kalau tidak dibaca dari mulai matan al-ajurrumiyah, kawakib durriyah, al-imriti, puncaknya adalah Alfiyah ibni Malik. Kira-kira orang yang sibuk ngurus kelapa sawit, sibuk ngurus karet, sibuk ngurus bisnis, sibuk ngurus politik, sibuk ngurus pemerintahan. Kira-kira kalau semua orang Riau, penduduk Riau ini 6,7 juta orang. 6,7 juta orang. Yang nggak percaya, hitung sendiri. 6,7 juta itu banyak apa sedikit? Jawa Tengah 35 juta. Jawa Timur 40 juta. Jawa Barat 50 juta. Kira-kira Riau 6,7 juta itu banyak apa sedikit? Tadi katanya banyak. Sekarang katanya sedikit. Tergantung kita membandingkannya dengan apa. Nanti kalau ada orang mengatakan, di Riau ini tidak ada orang yang bisa baca kitab. Di Riau ini nggak ada yang tahu mana fatah, mana nasab, mana rafa, mana jar. Insya Allah saya bisa jawab. Ada. Pergilah kalian ke pesantren Darul Ittihad Tapung Ilir. Saya sudah sampai ke sana. Mereka membacanya, memahaminya, menghafalnya. Apa hukum mengetahui fa'il, maf'ul, naibul fa'il? Apa hukum mengetahui fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar? Hukum mengetahuinya adalah fardu kifayah. Karena kalau dituntut semua orang mesti hafal, mesti faham, fardu ain, berarti dia berdosa. Maka ketika sudah ada sebagian anak-anak kita yang paham, mengerti tafsir Quran, maka yang lain silakanlah menyibukkan diri dengan kesibukan yang lain. Ibu-ibu silakan jual skincare. Tapi hasilnya nanti untuk bantu pondok pesantren, ini murid nanti makin banyak, buatkan satu kelas khusus, wakaf, namanya kelas skincare. Bapak-bapak silakan urus sawit, tapi datang ke pesantren. Kalau bapak bukan ulama, bapak enggak hafal Alfiyah Ibni Malik, bapak enggak hafal kitab, bapak enggak bisa baca kitab, jangan berkecil hati, tetap bisa dapat pahala. Datang ke pesantren Darul Ittihad, wakafkan satu kelas, nama kelasnya Brondol. Setuju? Nanti datang ke Romo Kiai Misbahul Munir.
beserta Ibu Nyai Hajah Nafi'ah. Mana kelas yang perlu dibangun? Mana perpustakaan? Mana asrama? Mana kantor? Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad tentang Darul Ittihad. Kamu mau bantu? Nanya aja.